Alice, wow. Alice Ini nge-follow up sama Sylvananya juga sih. Iya. Untuk teamfight nanti di jangka panjang. Terlebih, ini satu poin yang paling penting. Kalau kita ngomongin masalah if ini memang tidak bisa di-stun atau bahkan di-cancel kecuali dengan menggunakan surprise. Entah itu dari Franco atau mungkin dari Divine Judgment-nya Kaja. Yes. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya mungkin Alice bakal langsung nyosor aja ke arah if dan memporak-porandakan posisi belakang atau backline dari Game Fix Arrow. Makanya, dua hero yang bisa ngedive itu pasti bakal diamanin. Ditambah lagi Matilda kenapa jadi first priority karena itu ada Eve yang bakal diamanin dan ternyata Kari. Kari. Ini Wow. masih belum tahu sejujurnya Karinya bakal berada di arah mid atau di gold lane. Kayaknya mid gak sih? Ini Harusnya hero-nya Watt banget. Iya, sama satu Iya. lagi. Kari ditaruh di gold lane. Berat, bro. Berat banget. Berat. Oke, ini fix banget nih. Uranus. Kalau dari segi draft pikir fix Aerowalk, Uranus dipakai sama si Bravo. Bravo. Atau kalau gue sih kalau misalnya Uranus pakai oleh Bravo sayang banget sih gue. Kenapa sih? Gue better Benedetta. gold lane kan? Benedetta gold lane. Benedetta gold lane. Ini bakal dicabik-cabik bisa nih dari Alter Ego. Oke, last pick kita bakal tebak-tebakan KB. Last pick dari tim Alter Ego. Last pick dari tim Alter Ego mungkin lebih ke arah ini assumption-nya bakal jungler. So sampingnya. Oh, aku malah mikir ke Farsha sih tiba-tiba. Iya, gue antara Farsha atau nggak Chang'e sih. Parsa Chang, Iya. wah dia butuh fighter bro. Dia butuh fighter tapi butuh dia punya fighter. dua di sini. Oh, Cloud. Cloud. Wow. Wow. Oh gold lane. Alright. Cloud Gold Lane Yusin Sen apa? Ahmad yang akan menggunakannya kan? Oh, menarik sekali. Please Ahmad, please Ahmad. Ahmad Yes, kah? Side lane? please. Cloud? Soalnya kenapa? Kenapa? Ahmad itu adalah pemain core. Ya. Ahmad itu dulu pemain mid laner. Ya. Dia juga punya mekanik cukup tinggi dan akhirnya gue ngeliat lagi Ahmad main Cloud. Cloud. Marksman ya. Coba lihat bener gak ya? Mana? Kalau kita Itu lihat tuh di di sini. tengah. Hah, bener gak sih? Tuh di tengah tuh. Bentar, Apa? kita lihat Enggak, dulu. tapi ini hero Shelly Boy banget tahu sebenarnya. Ya, Yusun Tapi- Shin ataupun Cloud, Iya, dua-duanya. iya, Well, itu Sally Boy banget emang. Coba kita lihat. Ah, Wih. yes. Benar. Ahmad menggunakan Dan Cloud. akhirnya ngeliat Watt bermain Kari lagi. Yes. Benar. 100% win rate dengan satu kali pick. Apakah ini akan menjadi 100% dengan dua pick dari awatnya sendiri? Oke, dan ini adalah pertarungan dua tim raksasa kali ini yang bakal baku hantam. Akankah Genflix Arrow memenangkan pertama kalinya atas Alter Ego atau Alter Ego yang bakal memantapkan diri memenangkan pertandingan ini tanpa balas? Langsung aja Yes. di MPL Season 7, we own this. Benar banget, udah ada Ahmad tentunya menjadi seorang gold laner berhadapan dengan Uranus milik Bravo. Sedangkan di mid lane sudah ada Udil dan juga Clay bersama dengan Fredo. Yes, benar banget. Setahu aku tuh dari Genflix belum ada menang sama Alter Ego sih setahu aku ya. Iya. Dari by data ya. Dan Watt bakal dikasih ke arah Purple terlebih dahulu. Masih ada satu buah Little Wanderer tapi ada Fredo Kitty di depan sana. Dan Watt memilih berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Sally Boy pun juga harus farming terlebih dahulu. Agak sedikit sulit untuk seorang Ahmad ketika melawan seorang Uranus. Untungnya dia menggunakan satu buah emblem support video. Ya, dengan ambil support yang tentunya akan menambah pundi-pundi gold juga ya, Oji ya. Di sini ada 3 player yang menggunakan emblem support. Ada Ahmad, ada Leo Murphy, dan juga ada Udil. Jadi tentunya akan semakin tebal juga dari segi HP mereka. Sedangkan kita lihat sudah ada pergerakan dilakukan oleh Bravo di bawah atau juga di gold lane. Cuman memang masih cukup berat juga bagi Ahmad untuk terlalu masuk ke dalam. Ini benar-benar amat dia cari stack dari out of delivery-nya. Dia benar-benar tahan dari mulai gerobaknya. Fredo juga udah berada di arah min. Watt melihat posisi yang cukup baik untuk mendapatkan satu buah gold lane. Rinasi berhasil mundur di arah top lane atas Sally Boy dan juga Pai. Bakal coba dipaksa. Pespon bakal coba didapatkan oleh seorang Sally Boy. Satu mana terakhir bakal didapatkan dan di-dive begitu saja. Pai di depan sana dan first blood didapatkan oleh seorang Sally Boy. Dumbbell Cowboy. Iya, dengan dua buff yang sudah diamankan kali ini kita lihat di Bravo sudah mulai di ambang kematian karena ada Ahmad, Leo Murphy dan juga ada Udil di sana, tapi masih bisa selamat karena kita tahu sendiri betapa kuatnya Uranus di mid game seperti ini. Oh, ini belum Di nyampe early. mid game, ini masih Ini masih early. early, Dan ya. kita udah masuk ke Mandiri Turtle Camp di sana. Udah ada Watt yang berani banget nge-take over dari seorang Sally Boy. Dan bahkan hanya untuk melakukan take over dan gak dilanjutin lagi. Karena Watt sadar dia nggak punya satu buah purple buff. Pai masih menunggu untuk mendapatkan orbnya terlebih dahulu sebelum dia teamfight. Profesor, silakan. Ini mungkin bakal dikontes sih kalau misalkan dari segi turtle-nya. Apalagi Fredo masih punya flick out di sini dan Leo Murphy belum ada flick out-nya lagi. Oke, Udil memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang Clay. Kita lihat pedes banget di sana Clay-nya. Dan bahkan
Clay adalah salah satu makanan empuk sih menurut gue pribadi untuk tim-tim dari tim Alter Ego ya. Ya, udah ada Monster Shocker juga tadi dikeluarkan oleh seorang Sally Boy, tapi memang untuk melihat vision di mana letak keberadaan pemain-pemain dari Genflix Aerowolf, karena sepertinya dari tim Alter Ego sendiri akan mencoba untuk melakukan inisiasi ke arah Turtle. Oke, Rinasmi terlihat posisinya. Knife memilih untuk mundur. Fredo ada Leo Murphy di sana. Bakal coba dilempar kah? Enggak bakal dilempar. Ternyata coba dilempar. Fredo kali ini tidak punya flick roll. Masih ada. Leo Murphy belum ada Unstoppable Force. Sally Boy masih coba mendapatkan 1 poin tambah tapi tidak berhasil. Iya, dan langsung aja Sally Boy mencoba untuk objektif gaming ke arah Turtle yang sudah ada di tengah-tengah kita tanpa ada kontes sepertinya, tapi Watt dan Clay sudah mulai menunjukkan eksistensinya di lane of down kali ini, mencoba untuk di-reset saja sebuah Turtle yang pertama. Coba dilempar Clay karena bakal masih bisa mundur karena tapi tak ada Rinasmi di sana. Rinasmi, Knife dan pada bola Leo Murphy gak berjalan lagi berhasil dapatkan 1 poin tambahan. Berapa memilih untuk mundur dan Knife berhasil mendapatkan 1 poin. Alter Ego baru kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik di early game-nya. Mereka benar-benar berasa di pressure karena mereka memiliki 2 hero late game yang cukup berat. Di early, mereka bakal menunggu momentum. Tapi di sana Udil berhasil dihindari oleh seorang Watt. Pernah Justicia gak berhasil mendapatkan seorang Watt. Sedangkan itu Alter Ego mau dapatin 1 buat Turtle. Retrieve bisa diamankan oleh seorang Sally dari Gompol dan ditukar oleh seorang Rinasmi. Oh, Rinasmi harus pulang yang kali ini udah ada ejector dan juga Unstoppable Sword ke arah seorang cownya di situ. Harus lawan Fredo. Setelah kali ini kita lihat Pai mencoba untuk terus melanjutkan serangannya ke arah Watt. Di sana Watt bisa mundur kemana-mana. Pai sekarang dan 1 sama untuk mereka berdua. Masih mau untuk menukarkan 1 seperti biasa. Watt masih melakukan hal yang sama. Dia nggak mau mati dengan sia-sia. Dan bahkan dia selalu berada di posisi seperti itu. Ingat dulu Montek Leomordnya dia? Yes, masih ingat banget. Hampir saja dia ditumbangin dan bahkan dia dapetin 1 poin kill. Tapi kali ini Wattnya pun harus tumbang. Memang power pick yang diapalin banget bisa dibilang ya. Iya, tadi mengingat banyak sekali source skill dan spell yang keluar di bagian replay mungkin bakal kita lihat dari setup Turtle yang sebenarnya memang sudah di zoning out terlebih dahulu oleh teman-teman dari Alter Ego. Mereka satu persatu kayak makan banget di bagian bushnya. Makanya kalau misalkan melihat tadi Awat, kenapa gak ada covernya? Karena covernya diamankan terlebih dahulu. Rinasmi dan juga Fredo ditumbangkan di area river. Oke. Apakah tadi jungle-nya dia Raptor kan harusnya? Itu Beast dia Killer. bikin ini, bikin Killer. Pillager X Iya Beast kan, Killer. Villager kan soalnya nambah defense, absorb damage. Yes, Ya, dan benar. barusan ada Way of Dragon Flick out keluar dari Udil untuk escape. Tapi di arah bottom lane, Ahmad milih untuk melakukan blazing duet saja. Ada Fredo, masih bisa dihindari di sana oleh seorang Ahmad dan Ahmad menggunakan Aikis, bukan Purify kali ini. Cukup unik. Watt memasakkan keadaan melawan seorang Celebi dari Medical Boy. Mereka nggak bisa memaksakan keadaan karena 2 player dari tim Alter Ego mencoba untuk menuju ke arah belakang dari Watt. Leo Murphy siapapun yang bakal coba dilempar, bakal coba ditembak oleh seorang Celebi dengan panahnya. Iya, panah-panah yang benar-benar menyakitkan kepada orang yang menerima damage, dan kali ini kita lihat Leo Murphy mengarahkan diri ke Clay, dibantu dengan ada Pai juga di sana, dilemparkan aja ke belakang. Clay yang masih bisa selamat. Sudah ada kali Dan ini kita reward lihat manipulation. damage yang cukup baik dari seorang Clay, bahkan bertukar dengan adanya Pai. Salah satu offlanernya harus hilang, tidak worth it sama sekali. Meanwhile Pai adalah salah satu hero scaling. Sally Boy memasakkan keadaan karena Rinasmi. Nine untuk mundur ternyata Imperial Justice berhasil dihindari oleh Rinasmi di arah top lane. Iya, pergerakan dari seorang Rinasmi ini cukup lincah banget ya Benedettanya. Benar-benar agak sulit banget untuk terpick off setelah dikejar sama 2 orang tadi. Apalagi masih punya Knife for an Eye dan juga Final Blow. Dan kali ini kita lihat sudah mulai ada peperangan kembali di mid lane. Yivi-nya harus hilang. Way of Dragon dilancarkan oleh Fredo, tapi udah sekarat banget ditambah dengan Restless dikeluarkan. Dan kali ini ada Monster Shocker yang dikeluarkan oleh Sally Boy. Hujan api, malah bapak kau hujan api. Berapa milih untuk mundur ternyata di arah sana. Ahmad one last hit. Dipaksakan double kill, looking for triple kill. Tapi ternyata Rinasmi harus coba untuk clear minion di arah mid lane. Meskipun begitu, para pemain dari tim Alter Ego sudah punya gold yang cukup banyak. Blade of Despair sebentar lagi bakal hadir untuk seorang Sally Boy. Aku lebih notice ke arah Cloud-nya sih. Udah mau golden staff di menit yang ke-6. Ini bener-bener well farm banget di arah bottom lane dengan 4 Kaya assist. banget loh dia. Ini udah bukan sekali lagi, ini snowballing yang sangat luar biasa dari Ahmad. Apalagi dia menggunakan avalanche di sini, 1 saja hit ke arah seorang Uranus. Artinya dia mendapatkan 10 gold per 4 detik. Dia bakal ngepok terus dengan menggunakan 1 buah skill tersebut, dan ini udah mau golden staff. Oke, 2 Dragon untuk seorang Leo Murphy. Final kerugian yang cukup besar, tapi berhasil belum dikeluarkan. Sally Boy sudah berada di belakang sana. Hipnya gak ada mengganggu. Udah berhasil mendapatkan Watt. Follow up dari seorang Pai. Langsung bisa begitu saja. Watt gak boleh pulang, mau nyari goyang dan menuju ke arah Sally Boy. Gak boleh berhasil mendapatkan master kill. Dan bahkan Fredo Kitty gak bisa pulang. Double kill, lagi mau triple kill. Ternyata nyangkut terkena tembok yang cukup besar dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Iya, langsung aja blazing duet dikeluarkan oleh Ahmad, dan kali ini Sally Boy yang tidak menyerah, absolutely brilliant, mendapatkan 3 orang sekaligus dari seorang Sally Miracle Boy. Yes.
Hujan api pada bapak kau. Hujan api membuat damage yang cukup besar dan bahkan Sally Boy, The Miracle Boy dapetin triple kill, 8 poin kill. Ini bakal jadi tabungan untuk Genfix Arrow kalau mereka bisa nge-pick seorang Sally Boy. Meanwhile, di bottom lane, Pai memilih untuk mendapatkan satu buat turret terlebih dahulu untuk tim Alter Ego. Objektif harus tetap jalan walaupun mereka berada di posisi yang cukup unggul. Iya, dan kayak ini masih terjadi peperangan. Udah mulai ada 3-4 player dari Alter Ego melakukan setup penyerangan, tapi memang belum bisa masuk terlalu ke dalam. Sally Boy, The Miracle Boy berada di garis depan. Dia juga nggak boleh terlalu offside karena kalau misalnya di pick off oleh seorang Fredo dan ini ada player gold dengan 6.700 yang cukup besar dan bahkan Ahmad di bawah seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Mungkin karena adanya poin kill yang didapatkan oleh seorang Sally Boy, makanya bisa membuat goldnya berada di top 1. Tapi ternyata Bristol dulu pas Payu langsung ditangkap oleh seorang Udin. Pola cukup baik, belum ada seorang Sally Boy dan bahkan Ahmad dengan stack 10-nya langsung lessing duet karena seorang Clay kan sebentar kedua yang dilihat Ahmadnya bebas banget. Bahwa 1-1 Aigis didapatkan, tapi ternyata dari seorang Ahmad memilih untuk mundur. Bravo tidak kuat lagi menahan damage yang didapatkan oleh seorang Ahmad. Blazing duet 15 miliar dilakukan oleh seorang Ahmad. 15 miliar benar-benar menyakitkan hati dan juga raga yang dialami oleh Genfix Aerolov. Ini 3 orang langsung hilang loh. 3 berbanding 2 menurut Profesor KB. Apa yang terjadi tadi barusan? Ya kayak misalkan setup yang benar-benar rapi sebenarnya Genfix Arrow. Mereka memaksa untuk melakukan pick off dengan cepat. Fredo memanfaatkan sekali yang namanya flicker yang dia miliki. Namun sayangnya yang didapatkan bukanlah Sally Boy. Sally Boy-nya mundur dengan Restless dan ternyata tiba-tiba backline-nya dilupakan. Ahmad dengan stack 10-nya dia langsung hadir dan bahkan kita tahu sendiri Watt dengan karinya bisa ngerotokin siapapun dengan cepat. Tapi Aegis akan selalu menyelamatkan Ahmad nantinya di late game sekalipun karena kita tahu sendiri Aegis ini akan menjadi satu buah momen untuk 1v1 plus. Ingat, Ahmad udah punya Golden Staff. Nah, Mungkin dia bahkan bikin ke arah Win of Nature. Iya, Nah, Corrosion ternyata Corrosion. bakal lebih cepat lagi Jadi. moving speed dari seorang Ahmad dan dia harusnya ke arah Brute Force ya abis ini. Tapi para pemain dari tim Alter Ego memaksakan Atau untuk mendapatkan Immortal. blue buff yang dimiliki oleh seorang Super Awat. Super Awat kali ini sedikit tidak bisa bergerak banyak dan bahkan dengan item yang dia miliki dia menuju ke arah sebuah Brute Force. Ini salah satu item yang cukup unik. Biasanya yang disalah kodratkan seperti ini itu adalah Brody. Tapi Super Awat membuat Kari menjadi salah satu hero yang mirip Brody. Dengan kalkulasinya tahu nggak apa? Pasif yang dimiliki Kari. Iya, pasif satu-satunya memiliki true damage juga dan ini bakal dimanfaatkan sepertinya dari Genfix Aerowolf dengan defensive item. Dia udah mulai masuk ke arah setupnya, bahkan inhibitor turret. Sudah mulai ada Monster Shocker dan juga reward manipulation dikeluarkan oleh YB dan kali ini kita lihat Leo Murphy masih bisa mundur ke belakang. Belum ada damage yang bisa masuk lebih ke arah Leo Murphy, masih bisa bertahan kali ini di top lane-nya. Sudah ada Ahmad yang saling head to head bersama dengan Bravo. Blazing duet cukup dikeluarkan. sakit tapi ternyata Biroli memilih untuk mundur dari seorang Ahmad. Bagus banget karena dia tahu di top lane sana ada Clay yang bakal membantu dan bisa dipastikan Ahmad ditumbangkan dengan cepat. Damage-nya udah besar dengan burst yang dimiliki oleh seorang If. Tapi Ahmad masih mau lebih. Bravo bakal coba dicek. Tapi ada Fredo Kitty di sana. Nggak ada purifier untuk seorang Ahmad. Diketing begitu saja. Udil malah mengcover. Ini dia yang bahaya. Para pemain dari tim Alter Ego cover yang cukup cepat yang harus dilakukan Genfix juga. Udah Fredo udah bagus banget nge-cover seorang Bravo. Tapi ternyata Udilnya juga peka. Sama-sama peka ini para lelaki-lelaki peka yang berada di arah frontline dari kedua belah tim. Benar banget. Kepekaan yang dilakukan oleh tim itu benar-benar akan berpengaruh pada pertandingan ini. Dan Brute Force juga diamankan oleh Ahmad. Benar banget. Karena movement dia speed mau, lagi. dia mau lebih kenceng lihat nih. Ahmad nih ngoeng-ngoeng udah kayak ini dia tuh moto-motoan dia nanti ngebut. Kayak Valentino Rossi. Jadinya balapan ya Pak ya. Lihat aja ntar jalannya pas tak 10. Stack 10 masuk dengan Blazing Duet, Aegis dipasang. Udah oke banget sih. Ngeri sih itu. Tapi pasti ya dari Genfix Aerowolf punya salah satu cara juga untuk menghentikan pergerakan dari Ahmad. Iyalah dari mulai If-nya atau Clay harus punya Winter, wajib banget. Way of Dragon juga bisa. Iya, Way of Dragon bisa karena dia nggak pakai Purify. Dan Samsaknya dan tas nih tribute to Cornet, tas kalau kata Cornet ya, tas. Wih, gile. Oke. Suatu kebanggaan buat saya untuk ngomong tas di sini loh. Iya dong, itu dari Cornet tuh bro. Terima kasih Bapak Cornet. Oke, ternyata Blazing duetnya, lihat Clay-nya langsung Sakaratul Maut dan Ahmad masih mau lebih, dapetin ke arah belakang. 1 poin kill diunggulkan, ternyata itu adalah betting Uranus yang terlalu jauh di sana. Dinas memberikan damage, final blow ke arah belakang. Tandanya di wave selanjutnya gak akan ada final blow lagi. Watt bakal coba diincar, udah pecah 1 poin, ini bisa turret para pemain dari tim Alter Ego bener-bener masuk ke arah belakang. Watt yang di depan sana, langsung dikandakin, gak bisa pulang, maunya digoyang.
para pemain dari tim Kenflix Syro benar-benar tersisa koordinasi dan ini bencana. Tas. Langsung fokus ke arah belakang, final belum dikeluarkan, langsung dinasinya nggak bisa bertahan. Wow. Satu gerobak terakhir dan bahkan Alter Ego take the game one. Guys, everybody's dead and wipe out. Ini benar-benar pertandingan Oh, yang no. luar biasa, tapi masih belum selesai. Masih ada reward manipulation. It's not over yet, OG. Belum bencana guys, ternyata ya kan si di prank sama Alter Ego kali ini. Dan akhirnya di Rico saja kali ini. Ngeprank pro player, ngeprank caster, yes! Aku cuma takut satu hal sih. Apa tuh? Cuma takut satu hal pas tadi udah di depan sana, base-nya mau dihancurin. Ada salah satu player, Alter Ego ngomong goreng-goreng dulu nggak sih? Waduh. Itu aku takut banget kayak gitu sebenarnya. Waduh. Karena momennya tuh kayak langsung ditarik ke belakang, karena minionnya juga udah up. Dan mau nggak mau mereka harus nge-take down dulu nih, Fredo dan juga